Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar Al-Quran Hadis, yaitu pelajaran yang ke-9, hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Munafik dan kafir merupakan dua kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Secara makna, dua kata tersebut berbeda, tetapi secara pengertian sama, yaitu merupakan sifat tercela dalam ajaran Islam. Orang munafik itu sangat berbahaya daripada orang kafir. Mengapa? Orang kafir itu dengan terang-terangan menolak ajaran Islam tanpa sembunyi-sembunyi. Mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, dan semua ajaran Islam. Sementara orang munafik ini mengaku Islam, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, dan menjalankan sholat. Namun semua itu dilakukan dengan pura-pura. Di belakang kita, orang munafik itu justru memperolok-olok agamanya sendiri, tidak tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menusuk saudara sendiri. Orang munafik hanya ingin kelihatan baik di depan, tetapi perangai mereka di belakang sangat buruk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, yang menghancurkan Islam adalah orang alim yang menyimpang, orang munafik yang pandai mendebat Al-Quran dan menggunakan Al-Quran untuk kepentingan pribadi, serta pemimpin yang sesat. Tahukah kalian ciri-ciri orang munafik? Apa perbedaan antara munafik dan kafir? Manakah yang lebih berbahaya dari keduanya? Bagaimana bunyi hadis yang menjelaskan ciri-ciri orang munafik? Pernahkah kalian mendengar atau membaca gambaran tempat orang munafik kelak di neraka? Orang munafik sering disebut musuh dalam selimut. Hal ini karena orang munafik adalah orang yang pelin-pelan, lain di mulut, lain di hati. Itulah munafik. Apa yang dikatakan lain dengan yang ia kerjakan, atau tidak satunya antara perkataan dengan perbuatan. Sifat munafik adalah sifat tercela dan harus dijauhi oleh setiap muslim. Pada pelajaran 9 ini, kita akan mempelajari hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ikutilah pembahasan berikut ini dengan seksama. Kemudian, jauhilah sifat-sifat orang munafik yang ada dalam hadis berikut. A. Lafal hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa ciri-ciri orang munafik ada 3. Sebelum memahami hadis tentang ciri-ciri orang munafik, mari kita baca lafal hadis berikut dengan baik dan benar. Ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. B. Menerjemahkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Setelah kita membaca hadis tentang ciri-ciri orang munafik dengan baik dan benar, perhatikanlah arti kata yang terdapat dalam hadis tersebut. Jika memperhatikan dengan baik, kalian akan dapat menerjemahkan hadis tersebut. Yang pertama, mufradat atau arti kata. Ayatu artinya tanda-tanda. Salasun artinya 3. Iza artinya apabila. Haddasa artinya berkata. Kazaba artinya bohong. Wa'ada artinya berjanji. Akhlafa artinya tidak menepati. U'tumina artinya dipercaya. Khona artinya khianat. Setelah membaca dan mengetahui arti kata hadis di atas, terjemahkan hadis tersebut. Kemudian cocokkan terjemahan kalian dengan terjemahan berikut ini. Yang kedua, terjemahan hadis. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata, ia bohong. Apabila berjanji, ia tidak menepati. Dan apabila dipercaya, ia khianat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Kemudian C. Kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kedua periwayatan tersebut sering dinamakan dengan muttafaqun alaih, yang artinya hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Perbuatan munafik termasuk perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jauhi. Menurut syariat, munafik adalah menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanan di lidahnya. Apabila di hadapan orang yang beriman, ia mengaku beriman. Namun, apabila bersama orang kafir, ia mengaku sebagai orang kafir. Orang munafik dalam perkataannya sering berdusta. Kita harus berhati-hati apabila menerima berita atau kabar dari orang yang memiliki sifat munafik. Bisa jadi perkataan orang munafik itu hanya fitnah. Orang munafik sering tidak menepati janjinya. Janji yang ia ucapkan hanya untuk mengelabui orang yang dijanjikan. Sifat seperti ini harus kita jauhi karena dapat merusak kepercayaan orang lain kepada kita. Apabila berjanji, sedapat mungkin kita penuhi. Dalam berjanji, kita diajarkan untuk mengatakan insya Allah. Maksudnya jika Allah menghendaki. Orang munafik apabila diberi kepercayaan atau amanah, ia berkhianat. Khianat adalah sifat buruk yang dapat mengakibatkan orang lain celaka. Misalnya, dalam perjuangan sering terjadi kekalahan karena adanya pengkhianat. Apabila diberi kepercayaan, kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Hal itu akan membuat orang yang memberi kepercayaan senang dan kita pun menjadi senang. Apabila sifat munafik tersebut terdapat pada diri seseorang akan berakibat yang pertama bersikap ragu-ragu atau bingung dalam menentukan sikap karena sikap mendua. Yang kedua, dijauhi orang karena ia sering merugikan orang lain. Dan yang ketiga, yaitu mendapat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka yang paling bawah. Mahfuzat. Salamatul insani fi hibzil lisani. Keselamatan manusia itu terletak dalam menjaga lidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.